warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya absen dulu satu-satu. Cici Mandasari ada, Lia Mugiza, Yulia Fazianda, Maisyarahi, Ariati, Fatimah Zara, Indah Mahdalena, Rama Suraya, Nabil Hafiza, Ulfa Dara Andika, Febri Fira Moliza, Lili Novianti Sibuan, ya. Nazira Nur Syafira, Muhammad Abu Zaki, Nele Lautari, Jud Fatia Nesa, Rukma, mana Rukma? Tari, Saya Pak. Soma Fitri, ya. Ada Soma Fitri, Salsabila, Saini, Saya Pak. Sabirin, Zulfikar, Fatul Rahmi, Rahastri, Rahastri ada, Ada Pak. Nabila, Dan Pak. Zakiyatun Zura, Lagi, udah sampai Pak. Cuma lagi ambil kursi. Kaila. Ada Pak. Oke, baik, ya. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang preposition, ya. Apabila tidak jelas silakan tanya nanti. Preposition ini, ya, kata atau kelompok kata yang digunakan sebelum kata benda, ya, atau kata ganti yang menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, hubungan spasial atau memperkenalkan suatu objek, ya. Paling sederhana, preposition ini bisa kita gunakan kalau di dalam bahasa Inggris ada in, on, at, for, dan sebagainya. Tapi dia dibagi ada preposition of time, ya, untuk menunjukkan more, ya. Kelihatan ya, nggak terlalu rendah kan? Dan masing-masing ini berbeda kapan digunakannya. Ya, bisa kita lihat langsung pada contohnya. The book is on the table. Disitulah on digunakan. The book is on the table. The laptop is on the table. Dan digunakan dengan dimaksudkan dengan kapan kita gunakan on itu berada di atas. Data seperti ini, seperti laptop ini, itu kita gunakan on. Kita kembali, on digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda berada di atas permukaan. Ya, the book is on the table. Bisa paham ya untuk on? Bisa. Kemudian, atau sebelum saya lanjutkan, untuk memastikan paham tidak pahamnya, Cici Mandasari. Cici Mandasari, coba salah satu contoh on. Bisa kita lihat contoh di atas, nah di depan. The book is on the table. On itu menjelaskan kata di atas, itu on. Ya. Coba contoh lain, Cici Mandasari. Atau Fatul Rahmi.
Waktu Rami coba contoh on satu. You find on the book. Apa? You find on the book. Depend on the book. Buku itu, pulpen itu di atas buku. Oke. Ya, kemudian bisa kita lihat contoh in, ya. In, she live in the city. Ya, ini saya kembali ke penjelasan. Kapan digunakan in? In itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu berada di dalam suatu ruangan atau tempat tertutup. Ya, she live in the city. Ya, dia tinggal di dalam kota itu. Ya, di dalam kota itu. She live in the city. Dia tinggal di dalam kota itu. Kita belajar di dalam ruangan ini. Itu di dalam ruangan ini kita menggunakan in. Ya, kita belajar di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini kita menggunakan in. Kemudian the cat is hiding under the bed. Kapan kita gunakan under? Ya, under itu digunakan apabila menyatakan bahwa suatu benda berada di bawah benda lainnya. Ya, contoh misal tas ini berada di bawah meja. Ya, the bag atau the cover under the table. Ya, paham kapan menggunakan under? Paham. Coba berikan contoh, dia paham tuh kok kalian bisa memberikan contoh. Coba berikan contoh Cut Fatia Nisa under satu. Semua benda yang kita mau jelaskan di bawahnya kita menggunakan under. Coba. The bag under the book. The bag under the book. Berarti tas di bawah. Ya, oke. Ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ada between. Between itu antara ini lorong nih. Lorong di tengah ini kita menggunakan between. Ya. They meet between the class. Between class artinya mereka berjumpa itu di antara kelas. Saya melempar bola di antara Andi dan Ani bisa. Itu kita menggunakan between. Saya melempar bola, I throw the ball between Andi and Ani. Ya, antara dua tempat, dua orang atau dua kelas atau dua benda kita menggunakan menyebutkan between. Oke. Kemudian beside. Beside apa artinya? Di samping. Di samping. The key is beside the door. Ya. Beside, ada penjelasan beside. Beside digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu benda berada di samping objek lainnya. Di sini bisa kita artikan bahwa kunci itu berada di samping pintu. Ya. Kunci itu berada di samping pintu. Kunci berada di samping meja. Coba apa bahasa Inggrisnya? Satu orang tunjuk tangan. Jangan rame-rame, kan bisa lihat. Oke, silakan. The chair is table. The chair is Among table. beside, kan di samping meja kan? Oh yeah. The chair is beside the table. Oke, thank you. Ya. Kemudian ada contoh yang terakhir, among. Ya. Among di sini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu benda berada di tengah-tengah objek lainnya. Ya. Contoh, the pen is among the pencils. Among the pencil ini dimaksudkan ada 3 pensil, 1, 2, 3, 4 pulpen, 5 pensil lagi. Itu di antara pensil itu dinyatakan among pensil. Paham? 1, 2, 3. Kita punya pensil 5 nih. 1, 2, 3, 4. Di sini pulpen, di sini pensil lagi. Itu pulpen itu among the pensil. Oke ya. Boleh? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan.
Contoh video paling sederhana nih, ya. The ball is blank the box. In or under. A. The ball is in the box. The ball is blank the box. Above, under, near. Under. The ball is under the box. Bisa kan? Jelas ya? Lanjutkan. The ball is blank the box. Behind, below, on. Behind. The ball is behind the box. The ball is blank the boxes. Behind, between, on. Between. The ball is between the boxes. The ball is blank the boxes. Near, between, among. Among. The ball is among the boxes. Paham ya? Cukup jelas ya contohnya ya. Ya. Kemudian kita masuk ke preposition of time. Preposition of time ini yang menunjukkan hubungan antar waktu, ya. Yang paling sering kita gunakan preposition of time itu ada at, ada on, in, by, for, ya, since, during, ya. Contoh at. Coba Lia Muntiza baca contoh at. Contoh at. Fokus nah. I have a meeting at At 3 3. 3 o'clock PM ya. Kenapa kita menggunakan at di situ? Ya, karena at itu hanya digunakan untuk menyebutkan waktu yang lebih spesifik seperti jam atau waktu tertentu. Itu digunakan at. Ya. Kemudian ada kadang-kala kita menggunakan in. Contoh coba dibaca oleh Kayla Novaliski. Ayo, Kayla mana? Mana Kayla? Coba tunjuk sana. Kayla coba baca contoh in di depan. Kayla mana Kayla? Kayla mana Kayla? Coba tunjuk sana. Coba baca contoh. Gak usah dilihat HP nak. Ini aja dibaca. Apa? Kenapa nggak duduk depan? Oke, coba dibaca. She was born in September. Kenapa di situ kita menggunakan in? Ya, in itu digunakan untuk menyebutkan periode waktu. Bisa itu bulan, September kan nama bulan ya. Bisa itu bulan, bisa itu tahun, abad, musim. Kalau misal mau menyebutkan jam pulang kampung pada musim durian misal, ya itu kita menggunakan apa? In. Kenapa? Karena kita menyebutkan musim itu. Oke, kita lanjutkan. We have a party on Saturday. Ya. Kenapa kita menggunakan on di situ? Ya. On digunakan merujuk pada hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Segala sesuatu yang kita menyebutkan hari di depan, Sunday, Monday, Friday, ya kita menggunakan on. Ya, paham? Kemudian by. By coba Salsabila baca. Contoh by di depan. Please submit your report by Friday. Ya. Kenapa kita menggunakan by di sini? Karena untuk menyatakan batas waktu paling lambat, ya. Tolong kumpulkan laporan kamu paling telat hari Jumat. Ya, tolong kumpulkan
itu digunakan untuk menyebutkan durasi waktu atau jangka waktu suatu peristiwa. Contoh, they travel for 2 weeks, ya. Mereka berperjalanan itu selama 2 minggu. Selama itu di Inggris kan disebutkan dalam bentuk for, ya. Saya pulang kampung selama 1 hari, atau misalnya kamu pulang kampungnya ke Medan atau kemana, itu selama 1 hari kita menyebutkan for, ya. Kemudian ada since, ya. Kapan kita sebutkan since? Digunakan untuk merujuk pada titik awal satu periode atau peristiwa. Coba Nazirah, mana Nazirah? Nah, Nazirah coba baca contoh sains Nazirah. He has like her sign Here, here sign 2010. 10. Then Artinya apa? dia Dia di sana sejak dulu. mulai tinggal di sini, ya, sejak 2010. Ya, sejak 2010 itu ditulislah dengan preposition since. Oke. Kemudian ada yang terakhir, Nelly Autari. Coba sampel dari Yuri. She read a book during the flight. Nah, yang artinya Yang artinya dia membaca buku selama selama perjalanan. perjalanan. Nah, atau penerbangan, ya. Flight itu artinya penerbangan. Kapan kita gunakan jaring? Digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Kan jelas yang periodenya selama dalam perjalanan dia membaca buku. Selama dalam perjalanan kamu mendengarkan musik. Itu kita menggunakan apa kita gunakan? Selama dalam perjalanan saya mendengarkan musik. Apa? Oke, ya. Ada until juga. Ini lanjutan dari contohnya, ya. I have a meeting they work until midnight. Until midnight ini artinya sampai tengah malam. Dia bekerja sampai dengan tengah malam. Nah, tenggat waktunya dijelaskan kapan dia bekerja, sampai dengan tengah malam. Kemudian ada the store is open from 9 to 6, ya. Ini menjelaskan ini menjelaskan suatu peristiwa kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Kita menjelaskan dengan from, ya. Kemudian ada contoh she left 50 minutes ago, itu menjelaskan peristiwa yang telah terjadi, ya. Kapan peristiwa waktu yang telah terjadi. Kemudian ada please arrive before 9 p.m., ya. Before itu menjelaskan deadline waktu yang harus dipenuhi, ya, sebelum kejadian. Artinya please arrive before 9 p.m. Siapa bisa mengartikan? Harap tiba sebelum pukul 9. Ya, itu dia. Harap tiba sebelum pukul 9. Jadi deadline-nya itu pukul 9, ya. Jadi ditetapkan deadline-nya itu dengan before jam 9. Kalau dia jam 9 berarti dia tidak tepat waktu. Kemudian ada after, we will meet after the presentation, ya. Yang artinya kita akan bertemu setelah presentasi. Berarti after itu digunakan untuk menjelaskan atau menginformasikan bahwa kejadian akan terjadi, ya. Kemudian ada the party start around itu sekitaran. Biasanya paling sering menggunakan itu orang kita, ya. Orang kita jam berapa mau jumpa? Sekitaran jam 9. Berarti itu jam setengah 10, bisa jadi jam 10, ya. Sekitaran itu tidak ada waktu yang pas.
Berbeda dengan ini tadi nih, please arrive before land. Ya, tolong tiba sebelum jam 9. Ya, tolong tiba sebelum jam 9. Ini ketepatan waktu. Kalau ini the party start around 7 ini berarti sekitaran jam 9. Waktunya tidak bisa maju sedikit, bisa mundur lagi. Ya. Kemudian ada contoh between ini sekitaran juga, tapi deadline-nya ada antara the meeting is between jam 2 ke jam 4. Bisa jadi jam 2, bisa jadi jam 3, bisa jadi jam 4. Tapi ada deadline-nya kapan. Tapi kalau warung ini sekitaran jam 7, bisa jadi jam setengah 7, bisa jadi jam 7.30. Ya, paham? Contoh, nih penggunaan, bisa kita lihat video penggunaan preposition of time. Kelihatan ya? Apa kita gunakan itu? Apa kita gunakan di nomor 6? Oke, terima kasih banyak sudah paham. Ya, kita lanjutkan preposition of relation. Preposition of relation ini ada beberapa kata yang sering digunakan. Ada with, for, of, by, for, against, ya, kita. Ya, contoh. Kita langsung ke contohnya saja. Yulia Fazianda. Mana Yulia Fazianda? Coba baca contoh yang pertama. The color of the car is red. The color of the car is red. Ya. Kenapa di situ digunakan of? Of menunjukkan kepemilikan atau asal usul. Ya. Di sini the color of the car is red. Asal usul dari mobil ini adalah warna merah. Ya, hubungan antara mobil dengan warna ya digabungkan, diposisikan dengan of. Ya. Kemudian ada siapa bisa menjelaskan di sini kenapa dia di kalimat itu menggunakan with? Siapa bisa menjelaskan? Karena ada hubungan sama party kita juga. Karena ada hubungan dengan sama party. teman-teman, hubungan with peer friend. Yeah. Thank you so much. Ya. Ya. Kemudian Vira Mauliza. Mana Vira Mauliza? Vira Mauliza, coba contoh di bawahnya. The book was written by the author. Ya. Kenapa digunakan by? Karena autor yang menulis. Ya. Menunjukkan. Karena menunjukkan agen atau cara suatu tindakan itu dilakukan. Ya. Ya. Ada hubungan nggak antara the book dengan the author? Ada. Ya. Karena author yang menulis the book, makanya di situ kita gunakan. Kemudian next, contoh selanjutnya. The gift is For you. For itu menunjukkan tujuan atau penerima suatu objek. Ya, the gift is for you. Hadiah ini untuk kamu. Kemudian ada contoh ini, they protest against the new law. Artinya mereka memprotes apa artinya coba? Mereka memprotes undang-undang karya. Oke, kapan kita gunakan again?
Menunjukkan posisi atau tindakan yang berlawanan atau berseberangan. Ya, berseberangan itu kita menunjukkan against. Yang terakhir, She complained the text without oke, artinya Dia menyelesaikan Dia tugas tanpa menyelesaikan bantuan tugas apapun. tanpa pertolongan. kapan kita gunakan without? Oke, thank you so much. Ya. Oke. Kemudian ada the sugar, ya, for the cake, gula itu Untuk kue. untuk kue. Berarti Ya. for itu digunakan untuk penerima atau tujuan, ya. Kemudian the football belong to Coach Brandy, ya. Pemain bola ini untuk Coach Brady. Ya, Coach Brandy itu artinya pelatih Brandy, ya. Oke, pembahasan ini ada pertanyaan? Saya rasa cukup paham, dia betul-betul paham, ya. Kalau paham silakan kalian ambil HP, simpan di tas masing-masing, ya. Kita punya waktu 5 menit untuk mengerjakan tas, ya. Dan soal nggak banyak, soal sekitaran 7 atau 8, ya. Soal cuman untuk melihat apakah kalian masih ingat yang kita pelajari, tapi saya tidak mau kalian punya HP. HP harap disimpan di tas masing-masing, ya. Tasnya ditaruh di bawah tempat duduk boleh atau di samping tempat duduk. Keluarkan satu lembar kertas, tulis nama, tulis forfeit, ambil tulis nama, tulis NIM, ya. Tulis nama, tulis NIM. Ini jam berapa ya? Sebalik artinya jam berapa? 17.04. 17.04 berarti 17.10 selesai, ya. 5 menit. Saya rasa 5 menit selesai. Ya, 17.10 selesai, ya. Udah diambil tasnya masing-masing, tulis nama, NIM, ya. HP semua disimpan di dalam tas, ya. Saya hanya ingin mengevaluasi sejauh mana apa soalnya ada. Seperti saya showkan soal, ya. Sebelum saya showkan soal, HP-nya harap disimpan. Oke. Ya, saya tidak mau kalian menggunakan HP untuk mencari jawaban. Saya lebih mau kalian menggunakan wawasan kalian, pengetahuan kalian untuk mencari jawaban. Oke, ya. Kita hanya punya waktu 5 sampai 7 menit. Soalnya ini silakan ditulis, ya. Jawabannya aja ya, Pak. Jawabannya aja kan? Jangan sama soal ditulisnya. Kalau jawabannya aja saya nggak tahu soalnya apa nanti. Ya, jawabannya cuma 9 soal. Sudah siap, boleh dikumpul ke depan. Oke, bismillah. Selesai kumpul. Ya, silakan duduk. Makanya aku suruh foto tadi. Ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin.